hubungan antar negara. 1. Globalisasi. Definisi globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, yang berarti meliputi seluruh dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Proses ini sudah berlangsung lama, terutama sejak abad ke-15 Masehi ketika bangsa Eropa melakukan penjelajahan besar-besaran dengan semboyan gold, glory, dan gospel. Era modern. Saat ini, globalisasi semakin cepat karena kemajuan teknologi di berbagai bidang, seperti komunikasi dan transportasi. Contoh kecilnya adalah internet yang menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia. Globalisasi membuat dunia terasa lebih kecil dan mempermudah hubungan antar bangsa. 2. Penyebab globalisasi. A. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Kemajuan ini memudahkan jual beli antar negara melalui e-commerce. Dengan internet, transaksi bisnis menjadi lebih efisien dan cepat. Misalnya, produk dari luar negeri bisa dibeli dengan mudah melalui platform online tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. B. Meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama ini mempermudah transaksi antar negara. Contohnya adalah perjanjian perdagangan bebas yang mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, sehingga produk antar negara bisa masuk dengan lebih mudah dan cepat. C. Kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah dan efisien. Transportasi udara, laut, dan darat yang semakin canggih memungkinkan produk asing untuk masuk ke negara lain dengan cepat. D. Ekonomi terbuka. Negara-negara saling bertukar produk yang membawa elemen budaya masing-masing. Misalnya, produk kecantikan dari Korea Selatan yang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bagaimana elemen budaya bisa menyebar melalui produk. 3. Dampak globalisasi. Tanda-tanda globalisasi. Batas antar negara semakin menipis. Informasi dan komunikasi melintasi batas negara. Teknologi komunikasi seperti internet dan telepon seluler memudahkan orang untuk berinteraksi tanpa harus memikirkan jarak geografis. Informasi mudah menyebar. Informasi dapat diterima di mana saja dengan cepat. Berbagai platform media sosial, berita online, dan televisi memungkinkan penyebaran informasi dalam hitungan detik. Kegiatan perdagangan semakin luas. Perdagangan dan perpindahan tenaga kerja antar negara meningkat. Perdagangan internasional menjadi lebih aktif dengan banyaknya produk asing yang tersedia di pasar lokal. Dampak positif globalisasi. Masyarakat semakin maju. Teknologi dan penemuan baru cepat menyebar. Misalnya, perkembangan teknologi di bidang kesehatan memungkinkan negara-negara mendapatkan akses ke peralatan medis dan obat-obatan terbaru. Semangat kerja meningkat. Persaingan global mendorong semangat belajar dan berprestasi. Globalisasi memotivasi individu dan perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi agar bisa bersaing di pasar global. Ruang sosial semakin terbuka. Komunikasi lintas negara semakin mudah. Kemajuan teknologi seperti video call, email, dan media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang berada di luar negeri. Pertukaran budaya. Budaya asing mudah masuk dan diadopsi. Misalnya, tren fashion, musik, dan kuliner dari berbagai negara bisa dengan mudah ditemukan dan diadaptasi di negara lain. Pasar semakin luas. Produk dalam negeri bisa dijual ke luar negeri. Globalisasi membuka peluang bagi produsen lokal untuk menjual produk mereka di pasar internasional. Dampak negatif globalisasi.
Membanjirnya produk impor. Produk luar negeri membanjiri pasar dalam negeri. Hal ini bisa mengancam keberlangsungan produk lokal yang kurang kompetitif dari segi harga dan kualitas. Ketergantungan terhadap negara maju. Negara berkembang sering bergantung pada negara maju. Misalnya, banyak negara berkembang yang mengimpor teknologi canggih dari negara maju. Lapangan kerja semakin sempit. Persaingan dengan tenaga kerja asing meningkat. Tenaga kerja lokal harus bersaing dengan tenaga kerja asing yang mungkin memiliki keahlian lebih tinggi. Kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan. Pembangunan industri yang masif seringkali tidak memperhatikan dampak lingkungan, seperti polusi dan deforestasi. Nilai-nilai sosial memudar. Masyarakat menjadi lebih individualistik. Globalisasi dapat menyebabkan perubahan nilai-nilai sosial, seperti gotong royong dan kebersamaan, menjadi lebih individualistik dan materialistik. B. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Sejarah kerjasama. Sejak masa kerajaan, Indonesia telah melakukan kerjasama perdagangan, politik, budaya, dan keagamaan dengan negara lain seperti Tiongkok dan India. Misalnya, Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok dan India, sementara Kerajaan Majapahit menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan di Asia Tenggara. Peran di ASEAN. Indonesia mendirikan ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, menjaga perdamaian, dan mengembangkan kerjasama di berbagai bidang. ASEAN juga bertujuan untuk meningkatkan stabilitas regional dan membangun komunitas yang kohesif dan berdaya saing. Peran di PBB. Indonesia berpartisipasi aktif di PBB, termasuk menjadi anggota Dewan Keamanan dan mengirim personel untuk misi perdamaian. Indonesia terlibat dalam berbagai misi perdamaian di negara-negara konflik seperti Lebanon, Kongo, dan Sudan. Jenis kerjasama. Kerjasama regional, misalnya ASEAN, melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi, politik, dan sosial di kawasan tersebut. Kerjasama internasional, melibatkan negara-negara dari seluruh dunia tanpa batas wilayah. Contohnya adalah kerjasama dalam organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan WHO. C. Warisan budaya Indonesia yang mendunia. Indonesia memiliki warisan budaya yang beragam dan sudah diakui dunia, yang perlu dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pelestarian budaya ini tidak hanya penting untuk menjaga identitas bangsa, tetapi juga untuk mempromosikan keunikan dan kekayaan budaya Indonesia di kancah internasional. 1. Pencaksilat. Seni bela diri ini berkembang di Nusantara dan diakui oleh UNESCO pada tanggal 13 Desember tahun 2019 sebagai identitas pemersatu bangsa. Pencaksilat memiliki berbagai aliran dan teknik yang unik, serta sering ditampilkan dalam berbagai acara internasional dan film aksi. 2. Angklung. Alat musik tradisional dari Jawa Barat. Diakui oleh UNESCO pada tahun 2010. Angklung terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyang, menghasilkan nada yang harmonis. Angklung sering dimainkan dalam orkestra besar dan acara budaya di seluruh dunia. 3. Tari Saman. Tari asal Aceh yang energik. Diakui oleh UNESCO pada tahun 2011. Tari Saman dikenal dengan gerakan cepat dan sinkronisasi yang sempurna. Biasanya dibawakan oleh sekelompok penari yang duduk berbaris. 4. Keris. Senjata tradisional dari Jawa dengan bentuk khas.
diakui oleh UNESCO sejak 2008. Keris memiliki bilah berlekuk yang unik dan sering dianggap memiliki kekuatan magis. Keris digunakan sebagai senjata dalam pertempuran dan simbol status sosial dalam upacara adat. 5. Batik, kain dengan motif indah yang diakui oleh UNESCO sejak tahun 2009. Batik dibuat melalui proses pencelupan lilin dan pewarnaan, menciptakan pola yang rumit dan artistik. Produksi batik terkenal di Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Bali, dan Lasem, serta menjadi simbol kebanggaan budaya Indonesia.